Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bersama saya kembali Gatot Iwan Kurniawan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai sumber pendanaan jangka panjang. Ya, kita akan membahas mengenai saham dan modal ventura. Nah, overview mengenai sumber pendanaan jangka panjang yaitu perolehan dana bisa dilakukan secara internal ya maupun eksternal. Kalau internal biasanya dari keuntungan dari kegiatan operasional. Nah, secara eksternal perusahaan bisa memperoleh pendanaan melalui publik dalam bentuk kepemilikan saham dan juga hutang pinjaman. Kepemilikan saham dan pinjaman hutang tersebut bisa diperoleh melalui publik, bisa juga melalui investor terbatas seperti modal ventura. Nah, perusahaan bisa meminjam langsung melalui bank dalam bentuk pinjaman atau perusahaan bisa menerbitkan surat hutang seperti obligasi, kemudian dijual ke publik, public bond, atau ke investor yang terbatas jumlahnya yaitu private bond. Bicara mengenai saham ya, saham itu apa? Saham merupakan bukti kepemilikan suatu perusahaan. Pemegang saham memperoleh pendapatan dari mana? Pertama itu dari dividen, kemudian yang kedua dari capital gain. Apa itu capital gain? Yaitu selisih. Misalnya Anda membeli katakanlah saham 10.000, kemudian karena harganya naik Anda menjual menjadi 15.000, maka selisihnya 5.000 itu tinggal dikali jumlah saham dimiliki, itulah capital gain. Yang nomor dua, saham itu ada hak residu. Apa hak residu? Yaitu kepemilikan suatu perusahaan membuat pemegang saham mempunyai hak residu sisa atas pendapatan suatu perusahaan. Sisa yang dimaksud adalah pendapatan yang tersisa setelah kewajiban membayar bunga, leasing, pajak, dividen saham, preference, itu setelah penuhi, maka sisanya itu adalah bisa menjadi milik si pemilik saham. Nah, pengendalian atas perusahaan, pemegang saham mempunyai kendali atas perusahaan. Ya, kendali tersebut diwujudkan dalam pemilihan manajemen perusahaan. Kemudian pemegang saham mempunyai hak suara, yaitu hak untuk memilih manajer yang akan ditunjuk untuk menjalankan perusahaan. Di samping pemilihan direktur, pemegang saham bisa juga bertujuan untuk menentukan hal-hal yang penting, misalnya dengan melakukan rencana perusahaan melakukan merger. Kemudian ada jenis hak suara yaitu vote. Ya, kemudian ada juga voting kumulatif. Nah, bagaimana proses go public? Tentunya saham itu bisa dibeli jika perusahaan itu sudah go public. Nah, yang pertama yaitu prosesnya, pertama dilakukan dulu perencanaan oleh manajemen ya. Nah, setelah melakukan perencanaan untuk go public, maka setelah itu perusahaan akan mencari penjamin emisi, kemudian lembaga lain ya, dengan tujuan untuk bisa mengumpulkan dokumen-dokumen. Setelah itu langkah berikutnya maka dilakukanlah kontrak pendahuluan dengan bursa efek. Langkah selanjutnya yaitu melakukan penandatanganan perjanjian-perjanjian, kemudian perusahaan emiten ya menyampaikan pernyataan pendaftaran ke bursa. Selanjutnya yaitu melakukan ekspos terbatas di bursa, dan berikutnya bursa kemudian mengevaluasi permohonan oleh perusahaan tersebut. Dan terakhir bursa itu memberi tanggapan tertulis dan memberikan pernyataan pendaftaran itu efektif. Kemudian emisi ya. Langkah-langkah yang dilakukan adalah dalam proses emisi ini yaitu negosiasi antara perusahaan, dalam hal ini emiten ya, dengan penjamin emisi untuk menentukan harga penawaran ke penjamin emisi. Pasar perdana merupakan istilah untuk pasar di mana terjadi transaksi tersebut. Ya, kemudian penjamin emisi melalui agen yang ditunjuk menawarkan saham ke investor. Penjatahan dilakukan oleh penjamin emisi terutama jika permintaan melebihi penawaran saham. Nah, setelah melewati pasar perdana, saham siap diperdagangkan di pasar sekunder. Sudah dicatat di listing di bursa efek. Nah, apa yang terjadi jika sesudah emisi, maka perusahaan itu mempunyai beberapa kewajiban. Ada dua, yaitu pertama perusahaan harus memberikan laporan secara berkala, seperti laporan tahunan, ya laporan tengah tahunan. Kemudian yang kedua, perusahaan juga harus melaporkan kejadian penting yang berkaitan dengan perusahaan yang tidak mempengaruhi kinerja perusahaan. Nah, seperti apa itu pasar sekunder? Ya, pasar sekunder yaitu setelah saham dijual ke publik, emiten bisa mencatat sahamnya di bursa efek. Kemudian saham emiten bisa diperjualbelikan di pasar sekunder. Nah, pasar yang menampung transaksi tersebut disebut sebagai pasar sekunder. Bagaimana kita menentukan harga saham? Yang pertama yaitu perusahaan emiten atau perusahaan sekuritas akan melihat rasio-rasio penilaian perusahaan lain yang sejenis.
Rasio-rasio yang dipakai diantaranya yaitu price earning ratio, PER, ya, kemudian PBV, price to book value. Kemudian pendekatan yang lebih kompleks ya seperti penilaian dengan model discounted cash flow juga bisa dilakukan. Selain itu juga dilakukan forecasting aliran kas masa mendatang perlu dibuat. Kemudian biaya modal, tingkat keuntungan yang disyaratkan perlu dihitung juga. Setelah itu, nilai atau harga saham bisa dihitung sebagai present value dari aliran kas di masa mendatang dengan tingkat diskonto biaya modal. Setelah nilai harga saham ditemukan, perusahaan sekuritas akan memperkirakan respon pasar terhadap penawaran saham IPO tersebut. Nah, itu adalah gambaran mengenai saham. Sekarang kita masuk ke modal ventura. Apa itu modal ventura? Merupakan bentuk pernyataan modal dari perusahaan pembiayaan kepada perusahaan yang membutuhkan dana untuk jangka waktu tertentu. Perusahaan-perusahaan yang diberikan modal sering disebut sebagai investee, sedangkan perusahaan pembiayaan yang memberikan dana disebut sebagai venture capitalist atau pihak investor. Penghasilan modal ventura seperti penghasilan saham biasa, yaitu dari dividen kalau dibagikan dan juga apresiasi nilai saham dipegang atau capital gain. Pada prinsipnya perusahaan yang tidak dilayani oleh bank itu menjadi sasaran perusahaan modal ventura. Nah, perusahaan modal ventura kemudian memberi dana dalam bentuk penyertaan, bukan dalam bentuk hutang. Dana yang diserahkan dihitung sebagai saham. Nah, perusahaan di mana modal ventura menjadi alternatif pendana yang baik, mengapa? Nah, yang pertama yaitu perusahaan yang sedang berusaha dalam pasar yang sedang tumbuh dan mempunyai potensi untuk berkembang dengan cepat di masa yang akan datang. Itu yang pertama. Yang kedua, perusahaan yang melakukan ekspansi usaha dan belum dapat menghimpun dana di pasar modal karena masih terlalu kecil. Nah, tidak bisa ke bank karena alasan tertentu hingga mereka atau bank menganggap mereka memiliki risiko yang tinggi. Nah, ini tadi modal ventura bisa masuk. Yang nomor 3 yaitu perusahaan yang ingin melakukan restrukturisasi hutang-hutangnya sekaligus memperbaiki struktur modal dan mengurangi beban bunga. Yang nomor 4 yaitu perusahaan ingin mengembangkan produk baru yang dilempar ke pasar. Bank barangkali menganggap produk ini terlalu beresiko, tetapi untuk modal ventura ini mungkin bisa peluang. Kemudian yang terakhir yaitu perusahaan kecil yang dipandang tidak layak untuk memperoleh dana dari bank karena belum dipercayai oleh bank karena tidak mempunyai agunan yang cukup. Keuntungan modal ventura ya dari segi investi ya, yang pertama yaitu satu alternatif pembiayaan yang fleksibel karena perusahaan tidak perlu menanggung beban tetap bunga seperti pada hutang. Yang kedua, tambahan modal bisa memperbaiki struktur modal perusahaan dalam situasi tertentu. Kemampuan meminjam perusahaan akan meningkat. Nomor 3, perusahaan mempunyai mitra kerja yang bagus ya, yang biasanya mempunyai pengalaman yang cukup banyak, mempunyai reputasi baik di bisnis dan di kalangan pemerintah. Jadi bisa seakan-akan nama dari si pemodal ventura ini bisa menaikkan nilai dari perusahaan. Kemudian nomor 4, perusahaan bisa memanfaatkan jaringan mitra kerja yang luas. Jadi kemudian tentunya modal ventura ini memiliki mitra, nah itu bisa menjadi jaringan untuk mengembangkan perusahaan. Kemudian nomor 5 itu ada bimbingan dari mitra kerja, baik bimbingan teknis maupun manajemen akan membantu perusahaan. Karena modal ventura ini tadi sudah dijelaskan bahwa bentuknya jadi mitra. Nah, kemudian nomor 6, risiko bisnis yang ditanggung bersama dengan pihak investor berkurang karena ditanggung bersama. Nah, kelemahan, tapi ada kelemahan nih modal ventura. Apa kelemahannya? Pertama, yaitu pengendalian perusahaan tidak lagi di tangan perusahaan sepenuhnya karena sekarang ada pemegang saham lain yang dalam hal ini adalah investor atau ventura capitalist. Yang nomor 2 yaitu bagian keuntungan perusahaan akan menurun. Investor melakukan penyertaan dalam bentuk saham sehingga apabila tingkat keuntungan naik, semua pemilik saham juga akan menikmati keuntungan tersebut. Nah, langkah-langkah dalam investasi ventura yang pertama yaitu penilaian pendahuluan. Kemudian kedua ada konfirmasi dari pihak luar, kemudian masuk ke proses negosiasi penawaran, kemudian didokumentasikan dalam hukum. Setelah itu dilakukan monitor investasi dan terakhir bisa juga dilakukan namanya divestasi. Nah, modal ventura di Indonesia ya, modal ventura di Indonesia relatif belum dikenal. Meskipun demikian usaha-usaha penyertaan sudah banyak dilakukan. Sebagai contoh, surat keputusan Menteri Keuangan yang nomor 38 ya tahun 72 menyebutkan bahwa salah satu kegiatan dapat dilakukan
LKBB, Lembaga Keuangan Bukan Bank, adalah melakukan penyertaan modal disertai dengan sifatnya yang sementara. Kemudian kegiatan-kegiatan semacam ini sudah dilakukan oleh beberapa lembaga sebenarnya, yaitu Baipindo, Upindo, dan PDFCI. Demikian penjelasan saya mengenai saham dan modal Ventura. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.